Untuk sipol sendiri, ini bukan nama orang ya, bukan ya? Ini bukan nama perempuan atau laki-laki ya? Iya, atau nama kerennya Saipul dan Sipol gitu ya, atau Budalih gitu, bukan ya? Oke. Iya, ini nama aplikasi, singkatan gitu, tepatnya lebih singkatan nama aplikasi. Kalau Sipol itu Sistem Informasi Partai Politik. Gitu. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik! Ye, ye, ye. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPUM, podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Bersama kami berdua di sini, ada saya Yesi Sonia dan ada saya Gina Febriona. Tentunya kita di sini hadir untuk segmen Tanya Komisioner. Dan tadi kita sudah menghadirkan narasumber yang sebelumnya udah hadir ya. Benar. Ini kedua kalinya beliau hadir di sini dan kita akan mengupas tuntas tentang aplikasi-aplikasi yang ada di tahapan pemilu 2024 ya. Jadi langsung aja kayaknya ya. Langsung aja kita kenalin ya. Ini kayaknya ini adalah dia kayaknya punya ini sendiri nggak sih? Apa sih? Punya bidadari KPU Kota Medan kayaknya ya. Program sendiri nggak sih? Ada. Apaan tuh? Ada. Ini kan Mbak Nana bukan yang itu, bukan ya? Apaan sih? Nana Mardiana gitu. Nana Mardiana. Nana Mirdad bukan? Nasir Shihab bukan ya? Oh bukan ya? Oke, ini dia. Selamat datang Kak Nana. Kak Nana Miranti. KPU Kota Medan sebagai Selamat datang kembali. Apa kabar? Alhamdulillah, Sehat? sehat orang tua lah. Sehat ya, karena kan jadwal Yang jelas kalau kesehatan masih sehat orang tua, tapi kalau semangat alhamdulillah hari jiwa ini muda ya. diundang, oleh KPUM Kota Medan. Semangat jumpa host-host yang keren-keren. Wah, alhamdulillah ya. Aura positifnya menular. Benar-benar. Saya suka sekali nih kalau misalnya narasumbernya juga perempuan, jadi ngerasa kuat gitu. Baik, langsung aja kali ya. Gender nggak boleh ya. Oke, di podcast kali ini kan kita kan akan membahas tentang istilah-istilah ya yang ada di dalam aplikasi KPU Kota Medan yang diaplikasikan dari KPU RI gitu kan ya. Seperti ada Sipol, Sidali itu nama orang atau bukan atau gitu kan. Kadang-kadang kan masyarakat luas juga masih bingung. Itu bagaimana Kak Nana? Berat ya temanya ya. Bener. Aplikasi gitu. Tapi Sekali-kalinya diundang soal aplikasi. Iya, mungkin sedikit menjelaskan kalau aplikasi ya seperti kita ketahui bersama bahwasannya di era teknologi yang semakin canggih, hampir setiap elemen atau segmen kehidupan kita sekarang sudah pakai aplikasi gitu. Benar, digitalisasi. Jadi ya digitalisasi atau teknologi informasi gitu. Benar. Jadi pelaksanaan pemilu pun mau tidak mau harus sudah mulai aware atau melek dengan teknologi informasi tersebut. Benar. Jadi termasuk dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan datang gitu. Untuk yang baru-baru ini mungkin masyarakat banyak mendengar terkait dengan Sipol, Sidali. Sebenarnya juga cukup banyak aplikasi-aplikasi lain yang dimiliki oleh KPU RI dalam hal ini. Ya. Untuk Sipol sendiri ini bukan nama orang ya, bukan ya? Ini bukan nama perempuan atau laki-laki ya? Iya, atau nama kerennya Saipul dan Sipol gitu ya, atau Budalih gitu, bukan ya? Oke. Iya, ini nama aplikasi, singkatan gitu, tepatnya lebih singkatan nama aplikasi. Kalau Sipol itu Sistem Informasi Partai Politik. Gitu. Jadi untuk diketahui bersama tanggal 1 sampai 14 Agustus kemarin kan baru saja proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu untuk pemilu 2024. Jadi sesuai dengan peraturan KPU nomor 4, setiap partai politik yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi peserta pemilu, maka syaratnya harus sudah menginput seluruh dokumen syarat dan keanggotaannya ke dalam Sipol seperti itu. Jadi Sipol ini sebenarnya untuk mempermudah kerja-kerja KPU seperti itu kan. Jadi mengingat jumlah syarat dukungan keanggotaan yang cukup banyak gitu, maka ini untuk mempermudah partai politik mengkoordinir mungkin seluruh
syarat-syarat yang dibutuhkan dari seluruh daerah di Indonesia. Begitu juga dengan KPU sendiri untuk mengidentifikasi keanggotaan itu memenuhi syarat-syarat dokumen partai politik tersebut memenuhi syarat kan juga perlu kemudahan. Jadi disiapkanlah aplikasi ini gitu. Tapi ini aksesnya itu kayak misalnya Gina sama Yesi boleh akses atau masyarakat aja yang boleh akses untuk Sipol sendiri atau memang khusus untuk partai aja? Kalau Sipol ini bisa diakses oleh internal kita, juga bisa diakses oleh partai politik. Oh begitu. Berarti kalau kita rakyat masyarakat biasa nggak bisa ya? Enggak, karena kan cuman hasil dari pekerjaan di Sipol ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita miliki info pemilu, di situ masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar di keanggotaan partai politik atau tidak. Itu kan pekerjaan dari Sipol yang di-connectingkan ke info pemilu seperti itu. Lalu jadi ada juga Sidali tadi ya. Dan yang lain-lainnya lagi masih banyak lagi nggak sih Kak? Kalau sampai hari ini dari informasi yang kita terima, KPU RI itu akan menggunakan kurang lebih 8 aplikasi gitu ya. Mulai tadi ada Sipol, ada Sidali. Kalau Sidali ini sistem informasi data pemilih. Hanya ya penggunaannya itu berbeda-beda ya, beda-beda fungsi. Ada Sirekap nanti 2020 kemarin kita sudah gunakan sistem informasi rekapitulasi. Ada Silon nanti sistem informasi pencalonan. Jadi ada ditambah G-nya sedikit Silok. Itu sistem informasi logistik. Jadi semuanya itu basisnya teknologi. Jadi KPU sangat melek teknologis kayaknya. Iya, jadi intinya semua ini sebenarnya untuk mempermudah kerjaan-kerjaan kita untuk setiap tahapan. Untuk dapat cepat mengakses gitu ya. Sifatnya mungkin ada dua ya, bisa diakses hanya diakses untuk internal dan ada yang bisa diakses oleh peserta pemilu atau masyarakat umum. Diintegrasikan. Misalnya kayak Sidali ini untuk internal kita. Tapi hasil pekerjaan di Sidali ini bisa dikonektingkan ke aplikasi kita yang lain namanya Lindungi Hakmu. Jadi masyarakat bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau belum melalui Lindungi Hakmu seperti itu. Oke, ternyata banyak ya istilah-istilah ataupun aplikasi yang digunain ini di KPU untuk KPU sendiri ya. Nah sekarang yang seperti Mbak Nana bilang bolak-balik dikatakan bahwasanya kita sudah digitalisasi nih ya. Namun apakah masyarakat sudah siap ya akan mengakses perubahan ini ya? Itu kemudian ya terhadap digitalisasi lah. Kalau kita bilang siap atau tidak, sebenarnya sudah siap ya, karena kan anak kecil sekarang ini maaf tidak promosi, tapi kan main TikTok. TikTok itu kan bagian dari teknologi informasi gitu. Mau sekolah nggak sekolah sekarang bisa pegang bagian dari teknologi dalam hal ini HP ya, handphone gitu, atau komputer gitu, mengakses media sosial bagian dari teknologi juga. Kalau bisa nggak bisa pasti bisa menggunakan. Mau atau enggak kalau gitu Cuma yang sekarang jadi persoalan adalah literasi digitalnya. Betul. Jadi ini yang perlu menjadi PR kita bersama, baik itu kita sebagai penyelenggara yang banyak menggunakan aplikasi teknologi, juga mungkin masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut gitu. Jadi ini pemahaman penggunaan yang tepat sesuai dengan kegunaannya itu yang perlu kita tekankan lagi mungkin ke masyarakat seperti itu. Apakah mereka memang aktif atau belum aktif untuk masuk ke aplikasinya sendiri? Kalau dari pengalaman kita selama ini sepertinya masih kurang ya, masih belum maksimal ya. Apalagi yang isu-isu kepemiluan ini kan tidak begitu seksi gitu. Benar. Tidak begitu mendapatkan respon yang cepat, viral ya istilahnya dari masyarakat gitu. Tidak seperti penggunaan TikTok dan lain sebagainya. Kalau aplikasi kita ini masih mungkin kalangan-kalangan tertentu yang ingin mengakses gitu kan. Mungkin ini jadi PR kita juga untuk bisa lebih mensosialisasikan gitu. Mengedukasi memberikan edukasi kepada masyarakat dan partai politik juga mungkin bisa membantu kita dan teman-teman di Bawaslu juga bisa gitu. Yang jadi persoalannya pengalaman kita selama ini meskipun banyak yang sudah paham menggunakan teknologi, ternyata pengalaman kita yang mengakses itu masih minim gitu. Jadi seperti Lindungi Hakmu itu kan kita selama
proses tahapan pendataan di luar tahapan, ada namanya proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Di situ kita menggunakan aplikasi Lindungi Hakmu. Yang mengakses atau memberikan tanggapan, mengecek apakah sudah terdaftar itu jumlahnya cukup minim gitu. Bisa dihitung pakai jari lah setiap bulannya. Belum maksimal ya? Iya, bahkan pun kalau pakai jari sebelah tangan aja masih belum semuanya. PR gitu yang ya. besar buat KPU ya. Bahkan pasca kita pilkada kemarin kita juga melaksanakan survei gitu kan dengan lembaga lain gitu. Hasilnya juga seperti itu. Aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh KPU itu masih kurang familiar di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi nih dengan momen ini nih masyarakat udah makin tahu ya bahwasannya banyak kemudahan untuk mengakses ya informasi seputar tahapan pemilihan umum nanti di tahun 2024, Sipol, Sidali, Sidakam, Simpau, terus Sirekap gitu. Kira-kira aplikasi ini kira-kira malah meringankan atau memberatkan nggak ya? Kalau misalnya iniin semua gitu, dikasih tahu semua gitu sama masyarakat, Kak, gitu. Itu gimana ya Kak? Iya, kalau dibilang bermanfaat nggak ya jelas bermanfaat kan. Sangat ya. Aplikasi ini sebenarnya meringankan beban pekerjaan kita. Hanya saja pelaksanaan tujuannya baik kan belum tentu juga aplikasi di lapangan baik gitu. Misalnya pasti ada setiap aplikasi ini ada tantangannya. Misalnya aja kita dari segi SDM sumber daya manusia kita mungkin di Medan di daerah kota lain, yang cukup maju gitu SDM mungkin tidak terlalu sulit gitu. Belum lagi jaringan internet gitu kan, karena penggunaan aplikasi ini kan setiap tahapan hampir seluruh kabupaten kota mengerjakan hal yang sama. Pasti jaringan internet ini menjadi kendala juga. Kalau dibilang bermanfaat ya pasti bermanfaat karena tujuannya untuk mengefektifkan kerja-kerja kita, tapi pasti ada tantangan dalam penggunaannya di lapangan. Nah boleh dong kasih harapan dan juga pesan kepada masyarakat terkait pemilu dan juga pilkada 2024. Iya, untuk pemilu dan pilkada 2024 ya, mungkin dari sebagian kita masih ada yang kecewa dengan hasil-hasil pelaksanaan pemilu sebelum-sebelumnya yang sudah kita lakukan setiap 5 tahun sekali. Tapi mau tidak mau kita harus akui bersama bahwasannya sebagai negara yang demokratis, pemilu ini adalah satu-satunya jalan resmi untuk memilih pemimpin kita di negara Republik Indonesia ini gitu. Jadi golput tidak berpihak itu bukan pilihan yang bijak gitu. Jadi mari sama-sama kita gunakan kesempatan yang ada, karena 5 orang pun pemilihnya, hasil dari setiap pemilu itu akan tetap dijadikan hasil resmi untuk sebuah lembaga gitu. Apakah itu pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota dewan, bupati, gubernur, itu tetap akan diketok secara resmi gitu. Jadi marilah sama-sama kita aware, peduli, mau beraspirasi menggunakan hak pilih kita pada pemilu dan pilkada 2024 mendatang. Karena ini satu-satunya jalan kita untuk melakukan perubahan. Ambil energinya. Ya, sebagai kita masyarakat juga haruslah ya aware, peduli. Jangan nggak peduli lagi, nggak boleh golput lagi. Nanti kalau ya, udah ada pemilihan terus kritik-kritik nggak boleh ya kan, karena udah kenapa nggak milih gitu kan ya. Kalau karena kita negara demokrasi, demo masih diperbolehkan selama dapat izin gitu. Tapi kan hasil dari demo itu tidak bisa jadi keputusan mutlak harus dilaksanakan. Tapi hasil pemilu ini mau tidak mau kita harus mengakui karena ini adalah satu-satunya jalan resmi yang dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Jadi kita tidak lagi bisa, kalau kita mau jadi golput itu namanya kita mundur ke belakang kan. Kita sebagai bangsa maju harus maju ke depan. Pasti ada calon-calon terbaik dari anak-anak bangsa yang jumlahnya ribuan juta. Betul sekali. Amin. Biar ada perubahan yang lebih baik lagi begitu ya. Nah kalau gitu kita main kuis boleh Mbak Nana? Kuis, ayo. Ya. Ditantangin loh, ayo. Ada hadiahnya. Hadiahnya keripik boleh, tanaman boleh. Hadiah nanti ada uang tunai kayaknya. Kuisnya apa sih? Kuisnya ini sebenarnya ada beberapa kali kuis di sebelum-sebelumnya juga kita buat ya. Tinggal melanjutin kata apa yang kita buat aja gitu ya. Oke, gampang lah pokoknya. Misalnya nggak ada kriteria yang lain kan? Kriteria yang lain. Pokoknya tinggal nyambung spontanis lah. Terserah gitu ya. Misalnya
Mbak Apa Nana, yang terlintas lah apa gitu yang ya. terlintas gitu ya. Oke, Oke. kita mulai ya. Iya. Deg-degan saya. Oke, Aplikasi Sidali. Sipol, Sipol verifikasi parpol. parpol. Pemilu 2024 sukses. Nana Miranti. Komisioner KPU Kota Medan. Bagian program dan data. Wah, semangat Kak Nana, jaga kesehatan, jaga kondisi. Amin. Semoga pemilunya berjalan lancar. Amin. Yang bekerja juga sehat-sehat semua, jaga stamina. Oke, Iya. meskipun ini Mohon masih didoakan. Amin, meskipun Amin, ini amin. masih permulaan ya, tapi pasti Iya. banyak persiapan-persiapan yang dilakukan oleh ini ya KPU dan teman-teman semua Iya. supaya sukses ya. Benar-benar, masih Iya. terus menjalani Karena tahapan launching ya. sudah dimulai, launching tahapan kemarin di bulan Juni ya. Oke, di bulan 14 Juni udah dimulai kita ya, launching. Kak Nana Jadi ya. Juni sampai nanti pemungutan suara di Februari 2024. Tapi aku hampir lupa satu pertanyaan. Untuk aplikasi ini sudah bisa diakses kah kira-kira atau belum? Kalau untuk Sipol dan Sidali, Sipol itu sudah, Sidali juga sudah, sedangkan aplikasi yang lainnya sesuai dengan tahapan. Seperti tadi ada saya sebut Silog misalnya, sistem informasi logistik. Ya. Nanti pada saat tahapan pemenuhan logistik keperluan KPU, pemilu 2024 di situ baru digunakan. Oke. Jadi sesuai tahapannya. Siap. Baiklah Oke. kalau begitu. Thank you so much ya, Iya, sama-sama. Kak Nana. Karena buat waktunya dan Terima kasih kesempatannya. juga. Dan kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya dengan narasumber baru-baru yang lainnya. Yes, betul sekali. Terima kasih untuk teman pemilih yang sudah menyaksikan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya supaya mengetahui informasi-informasi seputar Iya. tahapan pemilih ataupun pemilu 2024. Saya Gina Febriona. Saya si Sonia. Kita Sampai pamit. nanti lagi. Sampai jumpa. Di podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeah!